Kali ini, kita akan kupas tuntas sebuah cerita yang menarik banget. Kita bakal cari tahu, apa sih pesan utama di baliknya yang begitu kuat? Nah, pernah nggak sih kepikiran seberapa besar harga yang harus kita bayar buat sebuah mimpi? Apalagi kalau semua orang di sekitar kita bilang, udahlah nyerah aja. Jawaban dari pertanyaan ini coba kita gali dari perjalanan seorang pemuda bernama Horas dalam film Indonesia, Sang Prawira. Oke, kita mulai ceritanya. Bayangin, ada sebuah desa nelayan kecil. Disinilah tokoh utama kita, Horas, punya sebuah impian besar. Masalahnya, impian ini ya benar-benar bertolak belakang sama keinginan ayahnya. Jadi, orang tuanya ini punya pandangan yang beda 180 derajat. Ayahnya yang udah capek hidup susah, mikirnya praktis saja. Udah kerja ke luar negeri sana biar cepat dapat uang. Tapi ibunya beda. Beliau justru melihat ada sebuah kehormatan yang luar biasa kalau anaknya bisa mengabdi jadi seorang perwira polisi. Nah, kata-kata ayahnya ini nyelekit banget kan? Ini tuh nunjukin banget betapa putus asanya beliau dengan keadaan. Buat dia, mimpi Horas itu ya cuma angan-angan kosong, nggak realistis sama sekali. Jadi, dengan kondisi yang serba mentok kayak gini, jalan satu-satunya buat Horas itu ya pengorbanan. Dan yang berkorban ternyata bukan cuma Horas loh, tapi juga satu-satunya orang yang percaya sama mimpinya. Untuk ongkos Horas berangkat, ibunya sampai rela diam-diam menggadaikan barang yang paling berharga buat beliau, anting-anting pernikahannya. Coba bayangin. Sejak saat itu, mimpi Horas bukan lagi cuma soal dirinya sendiri. Ini udah jadi utang cinta dan harapan yang harus dia perjuangkan. Dan tahu nggak berapa uang yang didapat? 500.000 rupiah. Mungkin buat kita sekarang jumlah itu nggak seberapa ya. Tapi, uang inilah yang benar-benar jadi titik balik yang mengubah total arah hidup Horas. Oke, Horas pun berangkat. Dia masuk ke dunia akademi kepolisian yang terkenal keras. Ini benar-benar kayak kawah Chandra di muka, tempat di mana dia bakal ditempa habis-habisan sampai jadi orang yang benar-benar baru. Selama 4 tahun penuh, dia digembleng. Latihan fisik yang super berat, disiplin mental yang gak ada ampun, sampai pelajaran soal integritas. Semua itu membentuk dia dan juga teman-temannya jadi pribadi baru. Bekal yang nantinya, ya sangat dia butuhkan buat tantangan yang lebih besar lagi. Tapi, ironisnya, di saat Horas lagi mati-matian membangun masa depannya di akademi, kehidupan yang dia tinggalkan di kampung halaman justru mulai retak. Dan hancurnya dengan cara yang paling menyakitkan. Di tengah perjuangannya datang satu kabar. Kabar duka. Ibunya, orang yang paling mendukungnya, meninggal dunia. Ini pukulan telak banget buat Horas. Sebuah pengingat yang pahit tentang harga yang harus dia bayar untuk mengejar mimpinya. Dan penderitaannya belum selesai. Pas dia pulang untuk pemakaman, dia harus menerima kenyataan lain. Nauli, cinta masa kecilnya, ternyata udah tunangan sama orang lain. Dalam waktu singkat, 2 pilar utama dalam hidupnya, ibu dan kekasih, hilang begitu saja. Waktu berjalan, Horas akhirnya lulus, bahkan jadi lulusan terbaik. Dan takdir seolah bermain-main, dia ditugaskan kembali ke kampung halamannya. Di sana, kasus besar pertamanya langsung menghadapkan dia dengan seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang nggak pernah dia duga. Begini ceritanya, Horas sekarang jadi perwira yang disegani. Sementara teman lamanya dari akademi, Lambok, yang dulu gagal lulus, ternyata sekarang jadi gembong narkoba yang paling dicari. Jalan hidup mereka benar-benar berbanding terbalik. Bisa ditebak kan? 2 sahabat ini sekarang ada di 2 sisi yang berbeda. Takdir membawa mereka ke satu titik. Sebuah konfrontasi akhir yang tragis. Disinilah Horas harus membuat pilihan yang rasanya mustahil. Di momen genting ini, Horas benar-benar diuji. Semua yang dia pelajari di akademi, identitas barunya sebagai penegak hukum, dipertaruhkan. Apa yang bakal dia pilih? Persahabatan masa lalunya? Atau tugas dan sumpahnya? Dan di akhir hayatnya, Lambok bilang, di dunia ini nggak ada abu-abu, adanya hitam dan putih. Aku milih hitam dan kau milih putih. Kata-kata itu seolah jadi penegas jalan hidup mereka. Dan Horas, ya dengan hati yang hancur, dia tetap memilih tugasnya. Memilih jalan putih, meski itu artinya kehilangan sahabatnya. Setelah semua badai itu, ada satu hal yang akhirnya membaik. Hubungan Horas dengan ayahnya. Melihat semua yang udah dilewati Horas, pengorbanannya, integritasnya, sang ayah akhirnya luluh. Beliau akhirnya bisa melihat dan menghargai nilai dari jalan hidup yang dipilih anaknya. Dan nasihat dari ayahnya di akhir cerita ini rasanya jadi rangkuman yang pas banget. Memang baik jadi orang penting,
tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Ini bukan cuma pelajaran buat Horace, ini pelajaran buat kita semua kan, bahwa pada akhirnya karakter itu jauh lebih berharga dari sekedar jabatan atau status.